Gimana cara gue melamar cewek? Lu harus ngedance di depan umum. Betul. Aduh, gue masih belum bisa move on lagi. Sama siapa? Menyenggol mood nanti bisa-bisa keluar angkasa. Piring terbang. Aduh, gue masih belum bisa move on lagi. Sama siapa? Sama sosok tapi bukan sosok real. Anime. Bukan. Iya tuh anime. Dari film yang lagi viral atau trending ya? Trending. Sore sih. Oh, ini? Iya, Baca. kenapa alasannya kita syuting sore-sore? Karena memang kebetulan sih. Kebetulan sih sore-sore. Saya telat. Hah? Saya telat datang sini. Jadi sore. Capek ah. Ya ampun. Gak pakai sweater lagi, gak pakai hoodie lagi. Lagi dicuci. Yang kuningnya dicuci. Yang kuning dicuci. Sekarang dia yang mau yang kuning. Kayak kuning. Aduh, back to story lagi sore. Pertama kali gue tahu itu dari lu kan? Dulu 2000 berapa sih? Asalnya kan itu dari Series. Series suatu pemanis buatan lah ya. Suatu pemanis buatan. Every moment with you is the sweetest one. Yang gambarnya jagung beledug ya. Jagung meleduk, betul. Series 2017. Lu berarti nonton duluan waktu itu ya? Nonton series berdua. Kenapa? Atau tahu dari siapa? Kan dulu waktu zaman-zaman itu lagi hype-nya series mini series gitu kan. YouTube ya, bisa YouTube atau YouTube sih, kebanyakan YouTube. Gara-gara apa ya, nonton apa gitu. Series apa gitu di YouTube juga. Ternyata pas dicari-cari, oh ternyata banyak juga yang bikin series gitu di YouTube. Nah, salah satunya ini. Si Sore ini. Sore. Dan akhirnya lu merekomendasikan itu ke gue. Kenapa? Dulu tuh kan kita sering, bukan sering, Deng. Mau ada rencana bikin itu juga kan? Oh, series ya? Series juga. Nah, gitu kan gue kebetulan nyari-nyari referensi juga. Oke. Yang seru yang mana? Oh, yang bagus yang mana, yang bisa diaplikasikan lah gitu dengan budget minimal gitu. Yakin bisa diaplikasikan tuh. Yakin banget. Kan gue share banyak tuh. Salah satunya ya itu, Sore itu. Yang gue inget tuh, yang lu share tuh waktu itu, yang di bar-bar tuh apa? Sore, Yang cuma 3 menitan. si Siapa ya? aduh, dari Tetotet ya? Iya, yang Tetet, merah-merah. Merah-merah. Yang si Ikatan Cinta pemainnya. PPG. PPG itu apa sih? Pulang-pulang ganteng. Pulang-pulang ganteng. Itu dulu yang pertamanya, itu dulu. Terus sebelum Sore juga ada yang Yakin Nikah. bukan, yang minuman isotonik. Series itu Gua lupa deh. ada yang Jepang-Jepang yang vibes-nya tuh. Oh, oke. Nah, itu, nah baru Sore kalau nggak salah. Oh iya. Dan ada beberapa banyak lain lah. Iya benar. Di series. Dan 2017 sampai sekarang 2025 boom dia bikin Film panjang. Udah nonton belum? Belum, gua belum. Ah. Lu udah ya? Sudah dong. Boleh. Pengalaman. Spoiler dong. Boleh spoiler nggak sih? Boleh. Oh, boleh. Kok dia boleh? Oh dia pengen. Dia pengen. Dia udah nonton belum, Kang? Belum pernah. Saya Kan. ini penikmat alur film ya. Oh, bener. Oh, yang storytelling gitu ya. Iya. BTW, selamat datang kembali AA. Oh iya. Kemarin 3 episode vakum deh. Selamat dan sukses. Vakum Karangan bunga. lagi mengembara dulu. Iya, Sembara, kalian oh, ini. ada ini dulu ya. Jadi saya absen dulu, digantikan dulu sama personil lainnya. Personil lain. Alhamdulillah sekarang sudah bisa kembali lagi Iya. melihat live langsung. Live langsung ya. Live langsung. Keren. Live langsung. Balik lagi ke yang tadi. Ternyata beda series sama filmnya Film. beda banget. Kalau di series, lu masih ingat kan seriesnya waktu itu? Aduh. Ceritain tentang apa? Lupa ingat deh. Pokoknya istri dari masa depan. Betul. Ya, betul. betul. Berapa episode series? 8 ya? 10 sama episode Kenan kalau nggak salah. Oh iya. Kenan tuh yang isinya build Iya. cincin Oh, iya, jatuh. betul, cincin Itu kan jatuh. Kenan kan. Betul kan. Gimana cara gue melamar cewek? Lu harus ngedance di depan Iya, umum. betul. Ternyata cincin jatuh dan
gue lebih suka cara yang ini. Hmm. Cuman kalau di filmnya sih VOV-nya lebih ke si sorenya. Gue capek sih bener. Gue nontonnya capek banget karena repetitif. Gak terlalu spoiler meren ya, repetitifnya. Ya sesuai itu, mungkinnya sesuai sama poster kali ya. Sesuai sama poster, bener. Sesuai sama poster. Terus emang chemistry si Dion sama Sheila udah oke sih. Tapi gue masih menyayangkan sih sebetulnya. Coba aja kalau Tika Bravani. Tika Bravani cocok ya. udah hijrah. Iya udah hijrah sih, sayangnya udah hijrah sih. Teteh Tika. Itu sore senior itu. Sore senior, ya benar. Sore senior itu, teteh sore senior. Iya benar. Ya emang salah satunya katanya kalau lihat di review kan gara-gara itu, gara-gara Mbak Tikanya udah hijrah jadi diganti. Iya benar. Ada kemungkinan sih kalau misalkan masih bisa berkecimpung di entertain, ya masih sama Mbak masih, Tika ya. Kayaknya masih sih. Mbak Tika, si keluarga banget tuh kita. Kenal banget. Kenal. Kalau kita lihat secara umum kan romance ya. Cuman nggak sesimpel romance yang romance pada umumnya gitu. Jadi memang yang pertama sih ngobrolin tentang perjuangan si istri dari masa depan itu untuk membuat si pasangannya better than before. Cuman ternyata di poin perubahan pun perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Intinya nggak bisa dari si suaminya berarti. Dari si suaminya. Dari suaminya. Nggak bisa emang ya kayak kalian lah mungkin merasakan kalau disuruh untuk tidak ini emang akan langsung nurut. Kalau saya sih belum tentu sih. Kalau Bapak ini gimana? Gimana moodnya kayaknya? Mood siapanya nih? Mood dia menyambut istri. Hai. Agak pelan diturunkan. Tapi betul loh, istri itu mood berpengaruh ke seluruh rumah. Ya, betul nggak? Betul. Time out. Mood istri berpengaruh ke seluruh rumah. Ke rumah bukan ke rumah tetangga juga enggak. Ke rumah bukan. Rumah gitu. Ke rumah ke kondisi iya. rumah gitu. Kenapa? Spill. Spill. Oh, Anda kan calonnya. Pak. Ya rasakan sendirilah nanti, pokoknya bakal berpengaruh lah. Nggak bisa ada spill sedikit. Gimana ya? Misalnya kalau ada kelihatan nggak mood misalkan si istri, pasti bakal ngaruh gitu ke suasana masak. Oh enggak, suasana maksudnya ngobrol gitu. Rumahnya akan jadi seperti apa gitu? Ya moodnya kerasa gitu. Aduh, jelasinnya gimana sih Pak? Susah. Mungkin kalau secara gamblangnya kayak gini, karena istri kebanyakan beraktivitas di rumah. Jadi setiap sektor itu kan istri banyak yang megang. Nah, otomatis semua sektor itu jadi berpengaruh gitu ke kitanya. Misalkan kita lagi di dapur, istrinya kan bagian masak di dapur, jadi kerasa gitu di dapur. Jadi moodnya kayak gini. Jadi gimana ya? Jadi semua sektor itu kebanyakan kan yang nguasainnya lah gitu istri. Jadi kayaknya gitu sih. Kalau mood istri lagi nggak enak misalkan, jadi nggak enak aja suasananya. Misalnya kita ke dapur, gimana gitu. Pokoknya beda, harus dirasakan sendiri ya, itu. Harus dirasakan. Oh, wait. Kata-kata klise kayak gini nyambung nggak dengan kondisi yang tadi ya, kayak si pasangan laki-laki bilang ke istrinya, lu tuh adalah rumah gue. Kenapa ada istilah itu? Mungkin karena memang membangun suasana tadi. Betul rumah secara harfiah sih sebetulnya. Betul itu rumah. Wow. Rasakan sensasinya. Kerja bagus. Wow. Oh berarti gue masih tunawisma. Masih kontrak. Oh masih kontrak. Tapi benar sih itu terjadi. Konteksnya agak beda ya. Di film? Enggak. Di kehidupan nyata gue. Di kehidupan nyata. Tentang ibu-ibu. Oh, tentang ibu. Emak gue kan lagi di luar. Mirip-mirip gitu lah. Benar-benar ada, bukan apa ya, ada sesuatu yang ngaruh banget ternyata itu. Sesimpel gue jadi nyuci baju coy sekarang sendiri. Trika lah ini mah. Dulu kayak gitulah. Kayak misalnya kalau ibu lagi ada marah misalnya, kenapa gara-gara kita gak enak, bener, serius. PR misalkan. Serius, kagak enak. Kan semua sektornya ke dapur jadi nggak enak, misalkan kayak gitu lah. Iya, benar. Mirip-mirip gitu lah. Dan orang yang tidak terkena dampak pun jadi gak enak. Iya, misalkan ayah, misalnya terus. Oke. Nah, gitu lah.
Nah, itu Sampai berarti sekarang. yang dirasakan oleh ayah ketika ibu marah. Nah itu, jadi saya merasakan ketika ayah saya terkena dampak ibu saya tuh Oh, gini. Aduh, dampak gue sebagai anak aja udah lumayan, Nah, apalagi. gitu. Oh, tapi itu Apalagi- tidak menyurutkan semangat gue untuk mencari rumah. Gue akan tetap mencari rumah. Saya belum. Tapi sih rumah itu bisa dikondisikan nggak? Kondisinya gimana? Dikondisikan supaya tetap menjadi rumah yang nyaman. Bisa. Nah, yang mengendalikannya siapa? Kita. Aduh kompleks ya. Yang mengendalikannya sih tetap ya nakodama itu ya si suami. Laki-laki oke. Cuman mood susah mood mah berpengaruh sih tetap ke istri. Tetap susah itu. Gimana? Iya sih, tetap mood mah di Ya, istri. bukan. Cuman jadi kita tuh jangan sampai merusak moodnya gitu. Ya berarti Nah, kan yang ngejaganya adalah di kita kan? Iya, tetap yang ngejaga mengendalikannya kita. Kayak ibaratnya kita bodyguardnya melindungi, jangan sampai nih moodnya kesenggol misalkan kayak gitu. Wow, iya betul. Nah, gitu sih kayaknya. Oh, sang beruang tidur dan tak ada yang bisa ganggu dia. Dan tak ada yang berani ganggu dia. Iya. Krayon Shinchan. Menyenggol mood nanti bisa-bisa keluar angkasa. Piring terbang. Takut banget. Ini kompleks nih. Ya benar-benar Kompleks sih. Atau mungkin kayak film juga gitu sama ya. Iya betul. Iya karena kalau kita bahas series aja berarti ya yang bisa ditonton sama semua orang nih kalau di Sorry. Kebiasaan si karakter laki-lakinya si suaminya kan Jonathan namanya. Emang kayak bad habit banget lah gitu. Terus diatur, ya balik lagi ya tadi kan poin-poin diatur. Emang kan kesadaran itu harus dari diri sendiri nih. Nggak bisa disuruh untuk kamu jangan merokok. Seketika gue nggak ngerokok nggak mungkin bisa, juga ya. nggak bisa langsung lah. Tapi kata-kata anjuran atau larangan dari si pasangan itu sedikitnya bakal ke notice nggak sama kita? Sebetulnya kalau laki-laki itu terpikir sih pasti. Cuman rasa malasnya lebih besar sepertinya. Kalau di gue gitu sih. Valid nggak? Coba Bener. kasih contoh dong. Si A ini, si A abu-abu. Abu-abu. Aepan. Gimana contohnya kayak malasnya lebih lebih gede dalam hal apa? Misalkan. Nyuci piring misalkan ya. Oh. Kayak Oke. nyuci piring. Kayak anak-anak kecil Pada pada umumnya. umumnya lah gitu. Oke. Kita tuh udah mau nyuci piring nih. Ini gua tahu nih. tiba-tiba, tuh piring belum dicuci kan jadi males ya gitu. I see. Seperti itu lah. I see. Gitu. Nah kenapa ya? Sebenarnya kan itu bukan jadi hal yang sulit. Iya betul Maksud- kan bukan sulit. Ya maksud gue sesimpel, gue udah berdiri di depan wastafel nih, Gitu. udah siap, udah apa namanya, udah naruhin ngik-nguk nih, Bersinar. ngik-nguk. Udah siap banget mau cuci piring. Tiba-tiba dari belakang ada suara, coba cuci piring. Nah, Kan ini juga dari mau, mau, gitu. gitu, Tapi gitu. moodnya jadi Gitu. males dah gue disuruh-suruh. Padahal kan jadi malas inisiatifnya ada di gue. Betul kan gitu. rasa malasnya lebih besar. Oh, lebih ke situ. Lebih ke situ. Iya, benar. Ya kadang-kadang butuh juga refreshment berarti ya. Gitu. Iya benar, butuh juga refreshment, butuh juga nongkrong kayak gini. Dan kebetulan kita sekarang tag di Full Moon. Full Moon. Terima kasih Full Moon. Terima kasih. Kopinya Full Moon. enak. Ini kopi apa kamu? Ini Eclipse. Eclipse. Wih, bener tema Moon banget. Eclipse kopi itu. Kalau aku ini tuh Full Moon Latte. Kalau itu Kalau ini full moon juga. oh Full Moon juga. Full moon Latte. Full Moon latte. Oh iya. Jadi sedikit mau nge-review tentang si Full Moon Latte. Si latte-nya ini full Moon. moon juga. Jadi ada serbuk-serbuk bulan berarti. Wow. Debu-debu berlian. Tapi enak, tapi serius enak. Dan si latte-nya juga nggak terlalu watery ya, nggak terlalu berair dan masih ada rasanya gitu. Kalau ini Eclipse lebih kan double ristretto ini tulisannya lebih strong. Wow. Cocok untuk buruh media. Buruh ya. Dan cocok untuk ngobrolin perihal ini. Cocok. Tapi tahu dulu ya, kayaknya enak banget satu. Tahu dulu. Full Moon. Bulan penuh ya? Purnama Bulan berarti. purnama. Bulan purnama. Balik lagi tadi apa? Tadi Sore. kita bahas sampai mana?
bukan partnya part apa ya tadi? Malas. 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 Ya itu benar. Inisiatif yang kita punya, kenapa kita tidak dibiarkan untuk Ya udah gitu jadi. dengan inisiatif kita aja gitu? Atau mungkin si pasangan kita juga ingin, karena namanya hidup berpasangan ya, cemiu. Ketika hidup berpasangan, setiap pasangan ingin punya kontribusi. Mungkin salah satu bentuk kontribusinya seperti tadi, bisa jadi nggak sih? Bisa jadi. Emang kan mungkinnya salah satu yang bisa dilakukan cowok tapi tidak bisa dilakukan cewek apa? Benerin antena parabola luar? Bukan. Diem. Jarang sih gue tahu ada emak-emak diem, jarang sih. Kayaknya kan jarang. emang itu Fitrahnya. jadi mungkin sekadar ngingetin, mungkin niatnya, cuman jadi ke kitanya kan ya gitu loh, jadi agak kan ini teh mau gitu. Oh iya benar. Tapi sometimes diam itu sometimes- berbahaya juga Ah, sebenarnya. itu berbahaya. Diamnya siapa nih yang berbahaya? Ya siapa aja bisa bahaya. Benar. Coba Tradisional lah sih itu. ya sebetulnya. si Aivan nih. Kalau istrinya diam. Tah betul kalau itu ngaruh juga mood ke Dia ngelempar. Kenapa dia nggak pakai cerita Ke sendiri ya? apa? Karena dia ngedit. Tapi itu betul ngaruhnya kayak istri sebagai rumah juga gitu. Iya. Moodnya kan ngaruh. Nah jadi kalau si rumah itu lagi diem, nah ada sesuatu nih berarti kan gitu, ada yang nggak jalan nih gitu. Rumah lagi diem. Rumah kan emang diem, coy. Ada aktivitas kan di dalamnya. Oh Kan iya. nggak diem. Oh Nah, iya. itu sebetulnya. Oh, berarti diem ada sesuatu. Padahal kan ini kalau kita bahas arti kata nih, diam itu berarti kan tidak ada sesuatu. Tidak sesuatu. Tapi ketika, mungkin diamnya sendiri ya. Kalau diamnya gue benar-benar gak ada Ya, sesuatu. Tapi ketika diamnya berpasangan, justru ada Justru ada sesuatu. sesuatu. Nah, ini nggak ada apa-apa. Kenapa? Nah, barusan nggak ada apa-apa. Emang diam aja. Diem. Nah kayak gitu. Nah, itu benar diem secara harfiah. Harfiah ya benar. Seru ya. Berarti yang ditontonkan di sore itu real Real kehidupan rumah tangga. kehidupan rumah tangga gitu benar ya, ketika memang fluktuatif ya, maksudnya ada ketika happy-nya ada, tapi ada juga part yang gue juga ketika nonton ya ada part yang kayak gue lagi happy nih, tiba-tiba gue ikut Kena ya. aduh nyesek juga, terus kayak Kena. kok jadi gue kena imbasnya juga yang nonton gitu. Tiba-tiba ngerasa bersalah sendiri. Ya bener. Aduh kenapa sih? Jadi nyalahin si Jonathan. Kenapa sih lo anjir? Gitu. Berarti bagus tuh Bang Yandi. Nice. Yandi Lawrence, tapi bener sih maksudnya kita juga harus kasih kredit poin yang amat gede ya ke Yandi Lawrence karena salah satu sutradara yang menurut gue jenius ya. Kenapa jenius? Karena pertama kita bahas sedikit teknis ya. Karena kita kan backgroundnya sebenarnya pertelevisian dan film. Dan film sebetulnya. Tapi sudah lama tidak berkecimpung. Yandi Lawrence membuat Sore Istri dari Masa Depan. Sebenarnya kalau kita bedah ke genre mungkin masuknya ke science fiction ya. Yang memang kan futuristik kan, Futuristik. gitu, yang dari masa depan ke masa sekarang. Tapi dia bisa mengemas sesuatu yang science fiction itu seakan-akan kayak tidak science fiction gitu. Kan biasanya erat kaitannya sama teknologi ya, science fiction misalkan ya minimal ada lorong waktu lah. Ini nggak ada ya? Nggak ada. gitu. Teleport gitu nggak ada. Nah, ya? nggak ada, bener nggak dijelasin itu. Bisa se-smooth itu. Itu menurut gue brilian sih. Setuju sih kalau itu setuju. Brilian. Itu satu. Kedua, kan banyak banget quotes yang dikeluarin juga ya. Kayak di film, kalau di film Sore ada quotes baru nih. Berapa kali pun gue lupa sih. Pokoknya intinya berapa kali pun gue harus bertemu lagi sama lo, gue akan tetap milih lo terus gitu. Ketika di berbagai kesempatan gitu. Itu satu. Terus yang legend di seriesnya yang Senja-Senja itu loh. Iya sih. Senja selalu menerima apapun dengan apa adanya. Langit. Langit. Menerima apa sih ya gitulah pokoknya. Senja apa adanya. Nanti masukin quotes-nya ya, kita lupa banget. Siap. Oh di sini ya? Di sini ya bener. Ting tong. Ting tong. Atau mungkin ngomongin soal teleport bisa kalau di series ya, ini kan gua belum nonton masih filmnya.
Atau mungkin si mesin waktunya tuh ada di rumah si Jonathan. Ada di rumah si Jonathan. Heeh. Kan dia buka mata pas bangun, ada ting si sorenya. Kalau di series ya. Sama kok ada itu. Oh, ada sama. Nah, bisa jadi di situ. Atau di sekitar rumahnya kan tiba-tiba buka jendela, kalau di series kan tiba-tiba ada si sorenya di depan. Cuman emang nggak dijelasin secara wush gitu kayaknya. Oh, secara kereta api cepat. Itu kayaknya. Betul, Mungkin ya, betul, mungkin betul. ya. Betul, betul. Sebenarnya kan kalau di film itu ada yang namanya kausalitas. Kausalitas itu adalah hukum sebab akibat. Jadi kenapa ada kejadian ini karena ada kejadian yang satunya gitu. Cuman memang kausalitas ini dibuat tidak kausal gitu. Gimana ya? Kausalitas ini tidak dibuat kausalitas gitu, tapi ada kausalitasnya gitu. Itu kan packaging yang keren menurut gue. Ya terus balik lagi sih pengalaman hidup seorang Yandy Lawrence bisa membuat film yang selalu epic secara penceritaan. Berarti kan dia punya pengalaman yang begitu dahsyat gitu. Atau mungkin dia sendiri yang dari masa depan. Jeng jeng. Mas Yandy dari masa depan. Bukan orang sini. Oh iya benar. Bisa nih buat jadi, di mungkin. thumbnail nih. Mas Yandy dari masa depan. Sebetulnya. Teleporter apa namanya? Teleporter. Teleport. Oh, bisa juga sih. Iya kan? Karena ini based on experience ya. Karena kan gue juga nulis nih. Kita juga pernah bikin series nih. Tapi bukan di channel ini ya, di Bukan channel satu lagi. Mungkin Media. Ada series 3 episode, harusnya 12 episode tapi tidak lanjut karena satu dan lain hal. bukan karena laki-laki. Inisiatif kalah oleh kemalasan. Oh ya betul. Kita malas. Tapi bisa nonton aja nanti di Mungkin Media. Judulnya Mungkin Ini Jalannya. Gue nulis juga nih. Kan nulis itu pasti by experience ya. Terus ketika gue lihat kayak common aja gitu, biasa aja, nggak ada sesuatu yang wah Mana gitu. gitu. Berarti kan pengalaman gue menulis dan pengalaman Mas Yandy menulis Oh beda. jauh banget. Jauh banget. Ya pasti sih. Pasti. Lo ketawa deh. Ketawa deh parah. Enggak, dia temen. Enggak, tadi langsung jauh banget. Parahnya nggak ada support-supportnya memang. Kita mah nggak, cuma jelas aja. Nggak ada boundaries aja kita ya. Jelas. Strike. Strike benar. Jadi keren. Terus ada dua hal lagi yang bikin gue amazed terhadap film itu. Pertama, case-nya udah pasti oke. Yang kedua, pemilihan original. Case atau case? CAST. Oh case. Case. Ya. Harusnya apa sih? Case. Case-nya. Tapi case-nya juga bagus itu. Case-nya Ya, bagus. case-nya bagus. Ya, betul. Case cerita dan case pemainnya bagus. bagus. Gitu. Dua-duanya bagus. Terus tadi original soundtrack sih. Oh. Terngiang-ngiang sampai sekarang. Apa sih bara ya? Bara api yang menyala. Bukan dong. Bara suara. Terbuang dalam waktu. Yang kalau nggak salah lagu itu setahun atau 2 tahun ke belakang dia baru rilis. Oh, bukan baru itu ya, bukan baru bikin. Peruntukannya untuk sore. Tapi memang bikin dan ngeblend banget secara musik, secara wah, itu bener. Kalau yang di series kan Aditya Sofyan ya? Aditya Sofyan. Forget Jakarta. Apa judulnya? Forget Gitu kan ya? Jakarta. Ya ada itu. Tapi pas di film masih ada soundtrack itu. Itu ada. Itu ada, cuman prosentasenya nggak terlalu sering di series. Di Bara Suara. Gue senang tuh yang ada 2 sih kalau nggak salah, Terbuang Dalam Waktu sama Pancarona. Cuman yang menurut gue lebih dapat itu si Terbuang Dalam Waktu. Aduh, belum ngedenger kayak gue. Hah? Belum ngedenger ih. Aduh, harus Belum ngedenger. denger. Gue aja tadi sambil nungguin lu nih, nggak dengerin lagu itu. Puter-puter terus. Ada satu lirik yang gue suka sih di part ref kali ya. Perih yang menyiksa, sakit yang tak sirna. Anjay. Simple tapi ketika ditempelin jadi pasten. Simpel tapi Pasten. tapi dapat gitu di filmnya, terus dengan apa yang dilakukan Sore, perjuangan Sore dengan lirik itu yang ngeblend aja kawin semuanya. Cocok lah berarti, Cak. Cocok. Duh, mau nonton dulu ya? Nggak Belum, kuat. belum.